Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedia Widya Kaidir dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 2. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk seorang pelajar agar tidak malas untuk menggapai sebuah cita-cita yang ia inginkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah motivasi atau dorongan yang ada kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tentu kita memiliki suatu kewajiban utama, yakni belajar. Akan tetapi, meskipun kita menyadari akan kewajiban tersebut, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Sebenarnya apa yang menyebabkan diri kita malas dalam melakukan aktivitas yang sesungguhnya merupakan bagian dari kewajiban itu. Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. William Arthur Ward, seorang motivator di Amerika, pernah berkata bahwa kunci sukses itu mudah. Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalas-malasan, dan bermimpi ketika orang lain hanya berharap. Setiap orang memiliki motivasi tersendiri. Antara satu orang dengan orang yang lain belum tentu memiliki motivasi yang sama. Seorang siswa yang tidak memiliki motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, dan proses belajar pun tidak menunjukkan suatu kemajuan. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang memberi kekuatan atau energi kepada seorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang menjadikan kita memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Untuk seorang pelajar, tentu motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mendorong minat kita untuk bisa lebih bersemangat. Selama ini, apa yang mendorong minat kita untuk belajar? Dapat dikatakan bahwa kita baru akan mulai belajar hanya jika ada ulangan, ujian, PR, tugas kelompok, atau karena dimarahi orang tua. Karena sebab itulah, kita tidak memiliki gairah dalam belajar. Belajar yang kita lakukan adalah karena sebab keterpaksaan, tuntutan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hasil belajar kita pun tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika dilakukan dengan hal tersebut. Sepertinya ada yang salah pada motivasi belajar kita selama ini, mengingat kita hanya akan membuka buku pelajaran ketika menjelang ujian dan lain sebagainya. Tentu alasan ini sangatlah keliru. Rasa-rasanya kita perlu untuk memperbarui motivasi belajar kita selama yang cenderung berlandaskan keterpaksaan menjadi sesuatu yang dijalani dengan penuh kesadaran. Merupakan suatu hal yang penting bagi kita untuk memperbarui motivasi dalam belajar yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Motivasi belajar yang tepat akan sangat berpengaruh pada pembelajaran yang akan kita lalui. Apa maksud dari motivasi yang tepat tersebut? Misalnya saja kita ingin menyantap sebuah hidangan. Apa motivasi Anda dalam menyantap hidangan tersebut? Jika motivasi Anda adalah untuk menambah berat badan, maka Anda akan makan dengan lahap dan menambah jumlah porsinya. Lain halnya jika motivasi Anda dalam menyantap hidangan adalah hanya untuk menghilangkan rasa lapar, maka Anda hanya akan menyantap makanan secukupnya tanpa menambah porsi tersebut. Nampaknya ilustrasi tersebut sudah sedemikian jelas. Dua orang yang melakukan kegiatan sama dengan motivasi berbeda, maka akan berbeda pula cara menyikapi kegiatan tersebut dalam berbagai hal. Memperbarui motivasi merupakan suatu hal yang penting dalam belajar yang semula keliru menjadi sebuah motivasi yang tepat. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya, dengan memperbarui motivasi belajar kita dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika kita memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan tersebut. Motivasi tak boleh hanya satu. Tambahkan poin keinginan dalam daftar cita-cita yang hendak diraih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas favorit pasca kelulusan, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki usaha atau bisnis yang menguntungkan, bermanfaat bagi orang lain, memberangkatkan haji orang tua, dan lain sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan keinginan di masa depan sebaiknya ditulis dalam sebuah catatan kecil. Ketika Anda sedang merasakan rasa malas yang mengganggu aktivitas belajar, lihatlah kembali catatan tersebut. Anda akan mulai bersemangat lagi dalam belajar.
Hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan motivasi semangat belajar kita. Tentunya kita tidak ingin kegiatan belajar yang kita lalui terkesan biasa-biasa saja, bukan? Hanya karena ada yang salah dengan motivasi belajar kita selama ini. Pada akhirnya, motivasi menjadi fondasi penting dalam melakukan kegiatan apapun, tak terkecuali dalam belajar. Jadikan keinginan-keinginan besar dalam hidup kita sebagai motivasi terbaik dalam menempuh segala hal yang akan kita lalui dalam hidup ini, termasuk dalam hal belajar. Dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita di masa depan. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.